berangkat nanti pula yang nuntun. Oh iya, saya tuh minta izin sama kedua orang tuanya. Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu. Di sini saya udah berjam-jam tapi belum ada hasilnya. Bagaimana kalau saya seumpamanya pinjam kamar? Boleh enggak? Oh boleh Ki, enggak apa-apa. Aki mau istirahat? Enggak, pokoknya saya ada perlu. Oh iya, satu di situ tuh dikasih kamar tamu di situ tuh. Begitu masuk ke kamar tamu yang namanya orang kaya ya, wangi enggak ya kayak di rumah saya bawa pak. Wanginya bener-bener mantap. Ya kayak di rumah saya bawa pak ya. Apa-apa bawa pak juga rumah sendiri ya. Wangi-wangi rumah orang. Udah di situ tuh, udah dibuka saya balik lagi. Ibu, bapak, tapi saya mohon maaf ya Bu. Saya di sini mungkin di kamar ibu entah berapa jam saya kurang tahu. Tapi mohon, coba si Neng ini masukin aja lagi ke kamar. Nanti kalau udah ini saya panggil lagi. Oh iya Ki, nggak apa-apa, itu sih terserah Aki aja mau gimana yang penting kata orang tuanya anak itu, kata bapaknya. Ki, yang penting anak saya normal lagi, sehat lagi seperti dulu. Insya Allah Pak, Insya Allah Ibu, Insya Allah. Itu tuh saya tuh masuk ke kamar. Di kamar di kamarnya rumahnya itu di situ enaknya kenapa di situ ada kamar mandi di dalam kamar tuh, jadi satu nggak ribet ke belakang gitu cari kamar mandi gitu yang berkecil ya. Begitu satu masuk di situ satu mandi bersih satu di situ ya. Kebetulan kamar mandinya udah lengkap, udah ada sampo, sabun segala macam. Satu bersih di situ, mandi dulu di situ. Udah begitu saya tuh di situ tuh sholat sunnah. Udah sholat sunnah beberapa rakaat. Terus saya langsung wirid munajat minta sama yang kuasa. Situ tuh. Pas saya lagi berdoa, lagi wirid, lagi minta sama yang kuasa. Terus ada yang datang lagi, dia ngucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngomong lagi, Gambrong, ayo ikut dengan saya sekarang, kata orang itu. Mau kemana? Yang saya mau dibawa kemana? Ayo ikut. Nanti orang ini yang di sini gimana? Kata orang itu. Udah itu urusan saya, urusan pula. Udah kamu ayo sekarang ikut. Itu satu waktu di kamar tuh perasaan saya. Ada yang bawa, ada yang gendong gitu. Cet, melayang, terbang gitu ya, enak ya. Cet, melayang. Gak lama kemudian satu udah nyampe ke suatu tempat. Di situ udah nyampe. Terus dia ngomong lagi, Jambrong, di sini tempatnya. Coba kamu ke sana melangkah tuh. Insya Allah di situ kamu kalau menemukan apa aja yang kira-kira bermanfaat buat hidup kamu, buat orang-orang yang membutuhkan kamu, coba ambil. Yang apa ya kira-kira di sana? Walau alam apa atau apanya nggak tahu, pokoknya kamu di sana. Itu saya nggak berpikir dua kali, nggak berpikir panjang, melangkah melangkah udah di situ. Ternyata ada batu ngampar tipis, batu ada di situ. Udah nyampe ke batu terus ada lagi ya suara, udah kamu duduk di sini, minta wirid zikir sama yang kuasa, apa yang kamu bisa, yang kamu tahu coba bersih. Ya yang kata sakti begitu.
Itu di waktu saya tuh wirid di situ ya, di situ wirid. Itu waktu saya duduk di batu lempar itu, di batu tipis itu hawanya, auranya itu sangat panas, sangat panas. Di situ saya juga hampir kabur di situ dikarenakan saking panasnya. Tapi saya yakin, saya punya keyakinan sendiri. Gak semata-mata Allah menugaskan makhluknya untuk seseorang kalau nggak ada maksud tujuannya. Itu keyakinan saya. Sepanas bagaimana batu itu saya duduk di situ. Diri zikir sama yang kuasa. Gak lama kemudian dari atas ada cahaya kuning keemas-emasan panjang, persis jatuh di depan saya itu persis udah kelihatan cahaya itu persis jatuh di depan satu. So ada yang berbisik lagi, Jamrong tuh bawa kamu, dibawa sama kamu, insya Allah berguna bermanfaat, asal satu saran dari kula, katanya jangan disalahgunakan, pakailah untuk bermanfaat, pakailah yang berguna, jangan disalahgunakan. Ya insya Allah, insya Allah akan saya camkan amanah dari ayah. Udah begitu tuh satu, terus diajak pulang. Udah sekarang ini aja jam berapa, udah kita kesana lagi, yuk kita pulang ke rumah tadi. Ya itu satu perasaan satu cuma dipegang sama beliau itu, yang itu kita sebut aja yang berjubah putih itu ya, berpakaiannya pakaian ya, kalau ini sih seperti Pangeran Diponegoro gitu pakaiannya begitu. Pangeran Diponegoro tahu kan ya, begitu kayak begitu pakaiannya tuh. Itu satu dipegang sama beliau itu perasaan satu melayang lagi, terbang. Gak lama kemudian udah nyampe ke tempat di kamar tadi. Terus itu beliau itu yang pakai jubah putih itu ngucap, ngomong, Jamrong, udah kamu sekarang laksanakan tugas kamu, terserah kamu caranya bagaimana itu terserah kamu, silahkan. Sekarang kula mau berangkat lagi, masalahnya kula tuh masih banyak tugas gitu. Udah begitu tuh orang itu tuh langsung pergi lagi, si Eyang itu, kita sebut Eyang aja, pergi larinya ke atas, terbang gitu ya. Udah gitu tuh satu langsung keluar. Enggak taunya itu saya tuh dulu tuh di kamar tuh udah seminggu, padahal perasaan tuh baru masuk tadi, keluarnya sekarang perasaan. Nggak taunya ngitung hari itu udah seminggu tuh saya langsung keluar. Itu yang si ibunya sang punya rumah itu merasa senang, gembira. Udah saya keluar lagi dari kamar tuh. Terus si ibu nanya lagi, yang bro nggak keluar selama seminggu, emang nggak makan nggak minum? Apaan bu seminggu? Enggak seminggu, paling beberapa jam. Enggak, Ki Jamrong tuh di malam tuh di kamar tuh udah seminggu Ki Jamrong. Itu saya tuh di situ percaya nggak percaya. Terus tanya sama suaminya, Pak bener saya di kamar udah seminggu? Iya udah seminggu. Saya kurang percaya, tanya lagi sama pembantunya, ya bener ya udah seminggu. Di situ saya baru percaya.
Bukannya nggak percaya sama yang punya rumah, dikarenakan waktu tadi masuk ke sana tuh ya bisa pepe lah, bisa pepe, tapi ternyata udah seminggu. Itu satu di situ udah badan tuh lemas bener ya seminggu. Terus dikasih minum, dikasih kopi lagi, kasih susu, wah mantap, satu dijamin sama orang keluarga itu tuh. Udah pas begitu, terus si bapak itu nanya, Ki bawa apa itu Ki, kan Aki waktu masuk ke kamar nggak bawa apa-apa. Emang enggak, kalau yang di tangan Aki itu apa? Ini tongkat Pak, tungked. Dari mana ya, walau alam, Allah yang ngasih, syariatnya daripada sesepuh, syariatnya. Orang itu melihat yang dibawa sama saya itu terkejut, kesimak. Masalahnya dulu waktu dapat tuh ini tuh mengkilap, mengkilap heran. Kenapa burik begini, jelek begini, sama saya tuh nggak pernah diurus, nggak pernah dimandiin, nggak pernah dicuci, nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah diapa-apain. Malah taruhnya di pojok, berdiri aja gitu, berdiri, nggak pernah diapa-apain. Udah begitu tuh satu nanya lagi, ibu bapak kalau si Nengnya mana? Ada di kamar. Oh, gitu. Tapi gimana kalau suruh keluar lagi? Oh silahkan. Itu disuruh keluar. Itu anehnya si perempuan itu, si anak gadis itu pas dibawa keluar sama ibu bapaknya tuh mau nggak berontak, lemes, manut gitu ya, manut nggak kayak pertama itu, manut aja. Kayak kata ibunya, udah Neng tidur di sini ya, langsung tidur manut. Udah begitu langsung ibunya tuh ngomong, Ki itu sini udah tiduran tuh di tikar gitu, terserah Aki mau gimanain terserah. Yang penting tujuannya kami di sini memanggil Aki itu untuk nyariatin anak saya supaya sehat lagi. Saya sahut, insya Allah Ibu, insya Allah. Bukan saya yang menyembuhkan, bukan saya yang ngusir juri, bukan saya yang ngusir setan, bukan, hanya Allah yang mengusir, yang menyembuhkan. Saya hanya sekedar syariat. Itu si anak perempuan itu udah tiduran di situ, udah tiduran gitu ya di tikar tuh. Pas saya mendekat, si anak perempuan itu langsung teriak histeris, teriaknya panas, panas, panas katanya. Padahal saya tuh nggak bawa apa-apa, nggak bawa korek, nggak bawa apa, enggak. Gitu. Terus pas mau bangun itu anehnya ya, wah, anehnya itu tongkat saya ini yang dipegang ini itu langsung langsung berontak. Si tongkat itu berontak, seolah-olah mau berontak aja, berontak mau ngejar. Udah saya lepas, si tongkat ini nggak tahunya roboh, uprak, rubuh, nggak terbang, nggak di situ, rubuh. Aneh, aneh nggak aneh ya, rubuh. Udah roboh begitu si tongkat ini tuh, itu si anak yang si perempuan sakit itu tuh ternyata muntah, muntah di situ. Keluarnya tuh apa, busa, berbusa, berbusa, berbusa baunya, masya Allah, berbusa, muntah-muntah langsung sampai, wah, ya bisa dikatakan muntaber gitu ya, taber, wah muntah sampai habis-habisan. Yang namanya di tengah rumah itu udah baunya udah kacau, udah macam-macam baunya. Itu tongkat satu ngeletak di bawah tuh nggak bergerak, nggak, diam aja, yang namanya benda ya, benda nggak apa-apa ya, geletak aja. Tapi itu pengaruhnya sama anak perempuan itu, pengaruhnya sangat sangat. Itu karena Allah, kepercayaan Allah.
ciptaan Allah, bikinan Allah gitu ya. Gak lama kemudian si anak itu tuh lah udah muntahir segala macam. Itu si anak itu langsung pingsan langsung, sama bapaknya sama ibunya ditaruh dia, tikernya dibuang gitu ya, dikasih karpet gitu, kasur tilep gitu ya, kasur tilep gitu, dilap dibersihin. Itu si anak tuh ya pingsannya ya lama juga, lama ya sekitar setengah jaman lah. Udah begitu langsung dia bangun duduk. Yang pertama dipanggil itu mama. Ma gitu katanya. Ma, baju tolong ma ambilin, saya mau sekolah, mau kuliah, sekarang udah siap. Itu yang namanya ibu bapaknya tuh nangis. Anaknya minta baju buat sekolah, berarti si anak itu waktu dulunya, waktu sehatnya berarti itu manja. Ya malum lah, si mata wayang malum. Begitu. Itu ibunya Jamis sama bapaknya tuh nangis. Kata bapaknya, Ki, ini saya ngimpi apa enggak? Saya jawab, walau alam Pak. Antara ngimpi enggaknya itu tergantung. Sekarang gini kata saya, sekarang gini aja Pak. Perhatikan sampai di mana reaksinya anak ini. Terus dia nanya, Ki, sekarang ini kan minta baju buat sekolah, ini gimana? Ya udah kasih aja Bu. Kasih. Itu ibunya tuh, kata ibunya, Neng, kalau mau sekolah mandi dulu. Oh iya mah mandi. Itu si anak tuh lari ke kamar mandi. Wah, taunya teriak kesakitan, ya perih ya mungkin ya. Perih. Luka-luka dikasih sabun ya perih ya. Yakin nggak perih? Yakin. Minum dulu. Langsung teriak-teriak si anak itu kesal. Perih karena kena sabun. Itu si anak itu tuh langsung, Mama kenapa ini saya kok perih-perih begini? Kata mamanya, Neng kan pernah tempo hari jatuh, kena pagar duri. Kapan mah? Kan dulu. Di mana? Ya nggak tahu. Waktu pulang dari Jakarta aja kan Neng udah begitu. Katanya dibohongin sama mama. Terus nanya lagi sama bapaknya, Pak bener Neng tuh jatuh kena pagar duri. Iya Neng jatuh kena pagar duri. Itu si bapaknya tuh sama ibunya tuh sambil nangis. Lihat anaknya begitu tuh nangis. Nangis itu. Jadi udah mandi begitu di badannya tuh banyak busa sama mamanya tuh di mandiin. Terus saya saranin, Bu, kalau dikasih air lagi itu perih kasihan Bu. Coba aja siram pakai minyak goreng, siram aja nanti busa-busa sabun itu pasti meleleh. Biarpun banyak habis berapa kilo, berapa liter juga nggak apa-apa Bu. Oh iya Ki, itu nyuruh sama pembantunya. Beli minyak goreng tahu berapa bungkus disiram. Badannya tuh dari kepala sampai bawah disiram. Jadi si busa sabun tuh luntur, meleleh ke bawah. Jadi nggak berasa perih. Gitu ya, nggak berasa perih. Udah begitu udah keluar, udah disiram pakai minyak goreng itu langsung keluar. Terus nanya, Pak mah sebenarnya saya ini kenapa? Kata sini, gak apa-apa Neng, gak apa-apa, kok saya begini pas langsung si anak itu lari ke kamarnya nggak taunya teriak manggil mamanya. Udah teriak begitu manggil mamanya masuk ke kamar.
Nggak tahu ngobrol apa tuh di dalam, nggak tahu. Gak lama kemudian langsung keluar. Terus dia nanya, "Mah, kalau ini siapa?" Masa itu, "Ini siapa?" "Ini Neng, orang ini tuh yang nyariatin Neng, namanya Ki Jamrong. Kan mah masih muda, kenapa sebutnya Aki? Ya Aki lah, ya laki-laki, masa nenek laki-laki." Itu si perempuan sih yang tadi sakit itu senyum. Oh gitu. Terus saya tanya sama si Neng, "Neng, sekarang Neng gimana? Pengen makan nggak?" "Oh iya Ki, saya lapar." "Ya udah Bu, kasih makan aja, kasih bubur aja gitu, bubur. Ya kalau ini itu ya mending kalau cepet ya beli aja kalau ada, kalau nggak ada bikin." Itu si ibunya tuh langsung manggil pembantunya bikin bubur ayam. Itu namanya anak itu mungkin nggak pernah menikmati makan enak berapa tahun itu makan bubur ayam sangat nikmat, nikmat. Waduh, sampai habis 2 porsi. Udah gitu tuh, nah, kata si ibu, "Nah sekarang gimana Ki, udah begini?" "Ya udah Bu, sekarang sih sini suruh istirahat aja." Istirahat itu si Nete sama ibunya dibawa ke kamar suruh istirahat. Di waktu si Neng masuk ke kamar istirahat, nggak taunya dan nembak, nggak taunya dari atas rumah itu ada yang turun, ada yang datang. Makhluknya tuh seperti apa ya? Ya seperti berbentuk manusia, tapi warnanya merah, tapi bertanduk. Dia tarik matanya merah. Itu semua yang namanya wujud manusia itu, makhluk itu tuh berbaju api. Itu saya di situ ya, saya benar-benar taruhan nyawa satu di situ, taruhan. Saya membela diri, membela keluarganya orang itu, saya tahan. Alhamdulillah ada ridha Allah, izin Allah saya terhindar dari bahaya. Syariat pasti ada. Saya punya barang itu, ya namanya tongkat. Gak usah tahu namanya tongkat apa, gak usah tahu. Gak usah. Saya punya syariat itu. Alhamdulillah terbebas semuanya tuh, udah beres semua. Itu udah beres, sudah lulus. Terus saya ngomong sama bapaknya, "Nah sekarang gini aja Pak, ini sini mendingan bawa aja ke rumah sakit, takut infeksi." "Kapan Ki?" "Ya terserah, mau sekarang, mau besok, mau lusa, terserah urusan Bapak." "Oh iya Ki, gimana kalau sekarang aja Ki ke sana ke rumah sakit, Aki ikut." "Oh siap, jalan-jalan." Itu saya, si Neng sama bapaknya ibunya si Neng itu naik mobil Civic, Honda Civic ya, Honda Civic enak. Kalau dulu kan orang tertentu yang punya mobil ya, nggak kayak sekarang. Sekarang mobil 5 juta dapat, bulanannya mahal. Kalau dulu nggak ada yang namanya kredit nggak ada. Itu saya naik mobil, di depan, di belakang bertiga. Saya di depan semua supir. Kayak nyerang, nyerang. Sesampainya di rumah sakit, langsung di IGD gitu ya, IGD UGD.
Gede udah langsung disambut sama petugas-petugas, langsung ada periksa, langsung inap, rawat inap di situ. Udah gitu terus saya ngomong, Pak, sekarang insya Allah saya sekarang sementara saya udah kelar dulu, udah selesai dulu, nanti insya Allah saya nanti di rumah saya tangani. Saya akan berdoa meminta sama yang kuasa supaya keluarga bapak, keluarga ibu dikasih keselamatan dunia akhiratnya, dijaga di hal-hal yang merugikan. Insya Allah saya. Oh yakin nanti gimana, nanti aja nih. Ya sekarang gini aja, pas saya anterin pulang ini Neng sama ibu di sini, saya pulang di sini kan udah lama satu meninggal. Terus si bapak itu sama istri itu ngobrol, nggak tahu ngobrolnya apa ya, nggak usah tahu ya, saya juga nggak tahu. Ngobrol. Gak lama kemudian si bapak itu, ya udah Ki, mau pulang saya anterin ke rumahnya. Itu saya tuh sama si bapak itu dianterin pulang dianterin. Udah nyampe di rumah itu istri saya tuh ribut. Saya punya ternak, ya, kambing, saya tuh habis semua, mati kena hibasan santet. Makanya saya sarankan sama orang-orang yang menangani persantetan, kalau bisa jangan banyak tidur kalau pengen selamat. Banyak contoh-contohnya, orang habis nyari atin di sini sehari 2 hari seminggu, orangnya sehat, yang nyari atin meninggal itu banyak, kok sekali 2 kali banyak, teman saya juga ada. Itu caranya kita menjaga keluarga kita kalau hidup di dunia paranormal. Kalau bisa itu jangan banyak tidur. Kalau bisa cukup 3 atau 4 jam cukup. Jangan pulang kalau pengen selamat. Terserah itu sih selanjutnya, urusan Anda. Itu pengalaman hidup saya. Itu di rumah saya udah nyampe itu tuh kambing saya tuh 2 mati. Itu kena hibasan mati. Matinya tuh juga aneh. Matinya tuh mati aja mati. Saya negor sama istri saya tuh, emang gak dikasih makan. Malah saya sampai nanya sama mertua, emang kami saya ini gak dikasih makan, dari kok bisa mati. Itu mertua saya tuh cerita, tempo hari malam-malam ke sini ada api di sini, besar api, jatuhnya di kandang kambing. Pas udah jatuh di kandang kambing, ternyata kambing berisik. Pas disamper kami udah pada mati dua-duanya. Saya ngucap alhamdulillah ya Allah, keluarga saya udah dilindungi, udah diselamatin, udah dijaga dari hal-hal yang gak benar ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Masalah kambing insya Allah kalau ada rezeki nanti saya beli lagi insya Allah. Udah si kambing itu tuh dikubur di dekat pohon bambu di belakang rumah. Si kambing itu dikubur ya, dalamnya ya sekitar semeter lah kurang lebihnya, meter. Setelah si kambing itu dikubur sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 40 hari, itu saya pengen tahu, saya kambing bongkar lagi. Kuburan kambing itu dibongkar. Ternyata yang tadinya kambing itu gak ada, bangkai kambing itu gak ada di situ. Hanya ada pohon pisang emas
yang satunya lagi dibongkar sama. Berarti bangke kambing itu berarti diambil sama makhluk yang begitu, ditukar begitu. Berarti cerita saya ini itu si perempuan itu korban pesugihan. Dilihat dari korban pesugihan ini, kenapa kita ambil analisanya, itu bangkai kambing itu diambil, cuman ada di dalamnya tuh pohon pisang. Itu yang namanya korban pesugihan. Itu rata-rata yang saya tahu, yang saya lihat itu begitu, gedebogan pohon pisang. Gedebogan itu yang saya lihat. Tapi tahu orang lain sih, yang saya lihat ini, cerita ini yang saya lihat itu gedebogan pohon pisang. Jadi si bekas kambing itu tuh di situ udah, gedebogan pisang itu udah busuk, dikarenakan udah lama, udah 40 hari. Malah mertua saya juga nanya, kenapa kalau kuburan kambing dibongkar? Enggak, saya pengen tahu aja, bener ya. Tuh. Itulah cerita saya. Ya, bila ada tutur kata yang kurang sopan, saya mohon maaf. Bener aja, saya bukan malaikat, salah aja bukan setan. Ini cerita bukan rekayasa, ini pengalaman hidup saya. Jadi si kambing itu ternyata korban pesugihan. Wallahu alam antara siapa-siapa itu, wallahu alam. Jadi dikarenakan anak itu si Neng itu kuat, nggak bisa diambil sama makhluk begitu, mungkin, wallahu alam. Mungkin anak itu waktu tadinya mungkin zikirnya, wiridnya, sholatnya, ngajinya mungkin bagus. Jadi di situ ada keimanan yang sangat bagus di jiwanya. Jadi bisa menghalau hal-hal yang negatif. Makanya saya anjurkan, berbuat baiklah sebaik-baik mungkin. Gitu. Kita tutup cerita ini, tamat sampai di sini. Insya Allah saya akan bercerita pengalaman hidup saya, cerita yang lain di tempat yang lain. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Ki Jamrong menceritakan asal-usulnya tongkat ini. Semoga dalam cerita tadi ada manfaatnya. Buang yang jeleknya, ambil yang bagusnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah bantu subscribe-nya. Dan yang belum, bantu juga ya subscribe, like, dan komen. Segitu aja dari saya, kita undur diri. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah lainnya dari Ki Jamrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.